Upper Bracket dengan 2 nyawa. 1 nyawa mereka tersisa. Genfix Arrow Wolf kali ini akan mengamankan first pick-nya menghadapi RRQ Hoshi. Wow. Ini menyeramkan sekali tentunya game yang ketiga kali ini. Ini semua catatan pasti bakal coba muncul kembali, tapi jauh Head dan juga Selena. Akhirnya respect terhadap Selenanya kembali tidak akan dilepaskan Tidak mau dilepas ternyata. sama sekali. Tapi ada satu hero sih dari kedua belah support mid laner ini yang masih belum terlihat di game pertama dan game yang kedua. Tapi gua ini Blue pengen Nox. memberikan ucapan semoga cepat sembuh. Yap. Untuk salah satu ibunda dari Sobat Mobile Legends ini adalah Nista, dia bilang nemenin ibu lagi sakit tapi disempatin nonton MPL, minta doanya semoga ibuku lekas sembuh. Amin. Amin, robbal alamin, bismillahirrahmanirrahim. Kita mendoakan Amin. jauh dari sini. Seluruh Sobat Mobile Legends juga mendoakan Amin. semoga ibunya cepat sembuh, dan siapapun kalian yang kalau kata Pak Pulung sakit ataupun yang sedang mengalami Luka perih. Yap. segera disembuhkan. Amin. 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 Pokoknya banyakin amin. Pokoknya teman-teman ya. Tapi bener juga ya, Kenapa Pak? Apa? background di sebelah kanan kita pernah satu tim nih. Masa sih? Udil, Drian, Psycho. Lah iya. Sini ada anti-match nggak? Oh enggak, Clover. Bener juga sih. Iya. Iya bertiga ya di sebelah kanan aing ya. Oke, first pick untuk apa ya? Genflix ada Pakito, Rinasmi, Bang Kimus, Serigala berkimus. Ini Gomez. sangat Komen, Timos. berkumis. Ini sangat berbahaya sekali apabila menggunakan Pakito, Pak. gue jamban loh ya rambut lo. Jambak. Jambak dong. beda Jauh dong. banget ke jamban. Tapi Rinasmi akan menggunakan Pakuitonya, ingat RRQ. Ditumbangkan oleh Rinasmi dengan menggunakan Pakuito kalau kalian masih pada ingat. Yes, masih ingat. Dan bahkan kalau misalkan menengok dari keseluruhan MPL season yang keempat, 2 kali mereka bertemu, 1 sama. MPL season kelima, 2 kali mereka bertemu di regular season, 1 sama. Season ke-6, season ke-7, 1 sama semua. Itu adalah historical yang bisa kita lihat sebagai salah satu data untuk di match kali ini. Dan memang terbukti sampai dengan di game yang ketiga mereka benar-benar sama-sama kuat. Dan Link dari Genfix Arrow ternyata my ketika God. kita tahu bahwa terakhir kali kita melihat Link itu adalah penggunanya Mars, tapi kali ini Battle akan menggunakannya di Land of Dawn dan menghindari Link daripada seorang Albert. Padahal Albert dalam hatinya berkata, bila Link ku ambil, pastiin mental kalian stabil. Tapi Betul. ternyata Genfix Arrow mematahkan itu. Diambil kembali Linknya dan tidak boleh dipermainkan untuk kali ini. Dan sepertinya Genfix Arrow langsung membalas hal tersebut. yes, Ketika Linku pedangnya terjadi menjadi 4, yes. saat itulah hatimu akan tertancap. Ketika Linku Apa pedangnya lagi? menjadi 4, Ya. disitulah pacarmu ku dapat. Waduh. Serem main ini Jika Wajib. Linku pedangnya 4. Your team is banning. Tolonglah engkau yang di sana. Yuk kesini ke hati aku merapat gitu ya. Yoi. Tolonglah Pak. Yoi. Pak kaget saya Pak. Dari Link lo ini. Tolonglah. Ya tadi Oji juga dadakan, Pokoknya ngikut aja. pokoknya ini Genfix Arrow Tapi ya, harus Wah. hati-hati. tapi ada satu hal yang paling menarik Pakito ketika Barat. udah ada Barat terlebih dahulu yang diamankan oleh RRQ Hoshi. Ketika kita tahu bahwa Barat ini benar-benar bisa mengunci pergerakan daripada seorang Pakito dengan Pakito, satu Pak. Detonas Welcome to my channel. Itu dia masalahnya. Dulu kita sempat melihat yang menjadi korban habis-habisan itu adalah anti-match Pak. Anti match. Di saat mereka berhadapan dengan Your Onyx waktu itu, team Boots is yang yes. menggunakan Bararsnya. Benar-benar Pakito layaknya petinju yang tidak pernah memukul lengannya gitu loh. Hah? Tidak pernah mengayunkan team lengannya is Pak. Memukul lengannya sakit. Maaf saya Pak, maaf salah ngomong saya. Makro lemah. Iya, Your team is banning. Pakito. Aduh, Iya. capek. sampai salah ngomong. Iya, memukul lengannya. Tapi jujur ya, Aduh. ini RRQ Hoshi mereka dapetin hero yang bisa dibilang cukup menyeramkan. Ketika seorang Boots memakai seorang Barat Barat. untuk Yap. melawan seorang Pakito. Pakitonya anti-match. Yap. Ternyata di sini adalah membuka mata dari para pemain Mobile Legends yang lainnya. Iya, walaupun untuk animasinya agak sedikit lama ya Barat sekarang, tapi itu nggak mengurangi bagaimana kuncian-kuncian dari Detonas Welcome-nya itu untuk beberapa player loh. Dan jujur ya, ini RRQ Hoshi ahead banget sih dengan pick-pickan kayak gini. Mereka kuat banget dan strong banget dari lini team fight-nya. Bagaimana tidak? Coba, gimana caranya Paku itu dengan sarung tinjunya dan juga Link dengan pedang tipisnya
menumbangkan dinosaurus sebesar ini. Tapi ada satu sih yang menurut gue pinter banget dari seorang Arkeyoshi. Di sini menurut gue dia mengamankan Yu Xin Xin. Yi Shun Shin. Iya, tau gak kenapa? Kenapa? Karena kalau misalnya Harus Lunox ini. Yu Xin Xin ini nanti bisa untuk numbangin Yap. Link itu one by one situation. Bener, ketika Tempest of Blade segala macem dibandingkan Roger misalnya gitu ya, kena Yap. stun, dia masih ada Traceless. Dia masih bisa imung. Dia masih bisa pancing 2 kali pasifnya lagi. Jadi bisa dibilang 4 pasif bakal keluar secara bersamaan untuk lawan Link ketika head to head. 4 pasif dikeluarkan secara bersamaan, tapi kapan kamu bersama dengan dia? 4 pasif dikeluarkan secara bersamaan, tapi elah. kapan kita buka bersama? 4 pasif dikeluarkan bersamaan, mudah-mudahan seluruh kenangan dan juga seluruh bayangan bisa cepat kita satukan. Wah, balikan dong. Oke, tapi kali ini Arkeyoshi last pick-nya langsung Profesor KB321. Lapu-lapu. Waduh, Bener lagi. Kedengeran. nggak kedengeran tadi, Kedengeran tadi. Lapu-lapu. Telat. Wah, emang mekanik ya nggak bohong. Ji, ini gimana sih? Lemah. Masa nggak denger sih? Lu Gue Gak denger, Pak. denger gua? Saya gak denger, Pak. Oh, Dan satu hal, apa? Apa itu? bagaimana cara tumbangin seorang Barat dan lapu-lapu. Barat dan Lapu-Lapu ya? Itu dia PR-nya. Ini Lunox. cuma Lunox yang bisa. Lunox di sini, Pak. Tapi Cuma Chaos Assault-nya hanya ada 6 screen. Itu dia masalahnya, satu kali wombo combo. Sulit. Sedangkan dari tim RRQ masih Dia punya lebih instan. sustainable team fight. Dia lebih instan sih. Sustainable team fight-nya masih bisa. Apalagi dengan Psycho Farsia-nya, ini akan mengerikan sekali kalau seandainya nanti kita akan melihat bagaimana teman-teman dari Genflix Arrowwolf menyelesaikan PR-nya. Dan langsung saja kita menuju ke Land of Doubt. Siapakah yang akan bertemu dengan EVOS Legends? Akankah El Clasico terjadi untuk hari ini ataukah Genflix Arrowwolf sang kawanan serigala menemukan raja dari segala raja dan langsung bertempur untuk memperebutkan raja hutan? Itu dia. Ada botol kali ini udah siap tapi cowoknya langsung hadir. Yang pastinya ya tidak akan membiarkan untuk Linknya bisa mendapatkan purple buff dengan nyaman dan juga santai. Tapi ternyata ada Fredo Kitty disembur begitu saja. Finn gak peduli apa yang terjadi tapi lihat lumayan sakit. Damage-nya dihindari. Dan ternyata kali ini satu buff flicker harus digunakan mau gak mau. Dan Finn kayaknya masih berhasil untuk survive. Masih selamat loh dia walaupun di belakangnya udah dikeluarkan nih dia. Udah ada love wave. Ini ada ombak-ombak cinta tapi untuk cowoknya masih belum mau menerima cinta dari Angela. Tapi kali ini Clay-nya bakal kirim ini sedangkan R7 lihat mengcutting di arah bottom lane. Dan Fredo Cutie pun ternyata ada respon yang cukup cepat. R7 bakal coba dihindari begitu saja dan bahkan love wave-nya dilepaskan ke arah R7. Wah, tapi menarik sekali ketika melihat R7 dengan emblem tanknya kali ini. Conscious Blast yang akan diamankan oleh seorang R7, bukan Festival of Blood. Yes, karena dia bakal lebih tanky lagi, dia bakal berada di garis depan. Satu-satunya sustainability ya. Benar. Dan ingat, ketika barat semakin tebalnya dia, tapi damage-nya tetap sakit. Iya, dan kali double stun, indah banget ngelihatnya. Bisa jadi double first blood, gak mungkin kali ini dan diamankan oleh seorang Finn. Botol langsung dari Tempest of Blade dapetin satu orang, Finn dan berhasil Dibalas. begitu saja. Dibalaskan 1-1 dan keuntungan kali ini di arah bottom lane. Berhasil tumbangkan L7, masih mau lebih. Lihat Rinasmi, Oh, no? What? dapetin Albert begitu saja. Dan ini bakal Wah, kerugian yang mahal luar tuh. biasa, itu mahal sekali di early game dengan 2 buff yang dia miliki. Dan Wow. bahkan ini adalah setup turtle yang cukup baik bagi Genflix Arrowwolf karena mereka hanya tinggal mengamankan satu buah purple buff hanya untuk seorang battle. Namun untuk Albert dia harus reset terlebih dahulu. Bahkan untuk sekarang dia baru punya Mountain Shocker-nya di level yang keempat. Oke, dia punya Mountain Shocker. Tapi ternyata Mountain Shocker dibuka begitu saja. Vision terlihat dengan cukup jelas. Botol nggak punya purple buff. Apakah dia berani untuk mendapatkan satu buah turtle kali ini? Energinya agak sedikit boros dan Lemon sudah terlihat mukanya. Lemon di sana masih mau lebih. Prefector sekarang flicker. melakukan dengan satu buff flickernya. Gak ada yang sama sekali berani untuk maju untuk lebih dalam lagi dari tim RRQ Hoshi. Ya masih Iya. terlalu jauh juga sih kalau misalkan mereka terlalu maksain keadaan, apalagi kalau misalkan melihat dari Finn dan juga Psycho yang ini kombinasinya bagus banget loh untuk Chow dan juga Farsia di kali ini. Oke, sedikit lagi namun untuk kali ini udah ada love wave dikeluarkan begitu aja. Udah ada immobilize juga, sementara itu Bottle masih belum bisa menggunakan dari retry-nya. Langsung lompat, Finn Poise mengeluarkan Divine Sword-nya. Finn-nya masih berhasil kabur ke arah yang berbeda. Finn belum punya The Wave Dragon tapi Dynasty di garis depan sana ada Lemon is coming. Execute-nya Wow. dengan cukup cepat. Prefector dikeluarkan, langsung coba dihajar. 3 versus 1 Dynasty gak bisa bertahan dan langsung Aduh, aduh,
termakan bom. begitu saja. Lihat botol menuju ke arah seorang Albert, mencoba dihindari dengan satu versus, masih mau lebih, botol versus Albert, dan bahkan one by one situation, coba didapatkan, satu yang terakhir, berhasil didapatkan Albert, berhasil Jatuh. ditumbangi tapi botol pun harus hilang. Wow, 1-1 pertempuran dari junglernya. Andai tadi tidak ada pasif dari Ferry, mungkin linknya masih bisa selamat. Tapi di bagian tengah ada Federasi di bagian belakang. Dan Angela pun udah harus menjadi korbannya. Kerugian yang luar biasa sih menurut gua kali ini untuk seorang Fredo Cutie. Dia berhasil ditumbangkan di arah tengah, tapi ternyata one by one situation tadi di arah top lane gak berujung dengan baik. Kenapa? Dia dapetin Albert tapi dia harus kehilangan juga. Dan menurut gua lebih kerugian untuk seorang botol karena tidak adanya Gak ada purple buff dia. Yes. Karena dia lagi ahead juga sih, dan sekarang misalkan melihat dari tim-tim yang ahead atau gold yang lebih tinggi, biasanya mereka punya keuntungan apalagi di shutdown. Dan lihat bagaimana Rinasmi yang harus di pick off lagi dan lagi dari top lane, kali ini udah 2 kali tumbang. Mulai tadi ya serangannya dari 3 orang sekaligus jalan bersamaan dan Tartar terbuka bebas. Ini dia Way of Dragon-nya belum lagi di bagian belakang Curse of Energy Impact. Sementara itu Link-nya langsung hadir. Udah ada Angela di dalam tubuhnya. Namun untuk kali ini sedikit lagi dan Albertnya pun lagi dan lagi Langsung berhasil kabur diambil. Angela save the day tapi lihat linknya bagaikan habis nyolong sendal di masjid ngibrit. Dimasukin Angela, dapetin killing spree, langsung bener-bener ngibrit. Sedangkan di bottom lane, Super Awat tahu dia nggak kuat untuk lawan R7. Dia berpikir Golden Helmet. dibandingkan gua ngelawan R7 memaksakan keadaan, lebih baik gua menyerah dan memilih untuk farming terlebih dahulu. Asli R7 bikin PR banget buat Clay sih. Clay harus secepat mungkin bikin Necklace of Durance atau Divine Glaive untuk merontokin punggung dari dinosaurus yang besar ini. Oke, lihat Lemon is coming. Ada Finn dengan dua Dragon ya. Apakah mencoba di casing kembali ini pertempuran Turtle. Lihat betapa spesialnya Ditarik. Turtle seperti kamu di mata aku. Sedangkan para pemain dari tim Ararki Hoshi kali ini bakal coba untuk reset kembali. Karena lihat betapa spesialnya Turtle untuk mereka berdua. Oh ya, jelas. Casingnya. Lihat tadi. maju mundur sampai Albert ditumbangin berkali-kali hanya untuk seorang Turtle. Bahkan masih Iya. mencoba untuk bertahan kali ini di bagian depannya sana kita bisa lihat Finn dan juga Psycho masih mencoba memainkan mappingnya. Ada Mountain Choker juga yang dibuka kali ini. Oke, Iya, kayaknya iya, bisa iya. didapetin sama botol sih. Ini Gak ada dia. kontes lagi. Oke, Gak ada kontes betapa lagi. itu dia Turtle yang istimewa layaknya hubungan yang akan nanti kita jalin bersama. Ulala, yang udah berhasil diambil juga di bagian digocek bawah. oleh seorang super Digocek perawat. dong. Detonas, Mantap. welcome to my channel. Kali ini Profesor KB. Detonas, welcome to Lihat, my channel. itu bagaikan udah dibuka, dijelat, jatuh. Jatuh. Dari celupin. Aduh, rugi. Tapi itu baru satu source skill ultimate. Namun tadi kalau seandainya ada 2, itu baru rugi sih. Ya. Untungnya ya, masih Ya. belum nyampe tuh Finn-nya. Weh, Nyampe, di bawah tapi serapnya coba lihat deh. Oh, Digocek lagi. lagi. Super Awat seorang diri. Bakal coba untuk bertahan. 3 versus everybody. Awat Supriyadi bakal coba dimasukin begitu saja. Memilih untuk melakukan clearing ini dengan ada satu poin Angela dimasukin. Papi boom dari well telah Satu dikeluarkan. lawan 4, Kerugian yang luar biasa. Ada Seiko di sana. Tapi ternyata Super Awat Wah. sadar akan keberadaan dari seorang burung dara. Belum Dan gagak. dia burung gagak, sampai burung dara, burung dara mau ditepokin ya. Namun untuk kali ini di bagian atas juga udah ada setup yang dilakukan oleh Kevlik Arowap guna untuk membalaskan keadaan yang ada di bawah sana. Iya, tapi kalau misalkan melihat ya dari di top lane-nya sih, ini nggak pulang-pulang loh, bahkan di cover cepat banget sama Finn-nya. Sehingga mereka juga nggak mau kehilangan turret sama sekali untuk sekarang Ararki Hoshi. Satu sih. Kalau menurut gua dari seorang botol harus ngamanin jungle yang di bawah situ. Jungle yang di bawah itu harus diamanin sama botol biar stuck dari seorang R7 nggak ada untuk ke arah jungle. Yap. Dan mereka tuh paksa untuk clear minion dengan cukup cepat dan mereka langsung rotasi ke arah yang lain. Iya, atau bahkan mereka memasakkan bottom turret yang dihancurkan. Karena balik lagi sih, R7 emang bener-bener butuh banget stack 25-nya ini sehingga dia masih bener-bener aman banget. Jadi tidak akan kehilangan momentum apalagi stacknya ya. Malah kayaknya battle sih yang nanti kalau misalkan ketemu di jungle dia yang bisa ditelan habis-habisan. Yes, itu dia. Makanya dia harus coba amanin jungle-nya supaya nih R7 kan dia muter-muter di jungle kayak gini. Nah, tapi kalau dia nggak ada jungle-nya kosong, dia udah jadi kici. Udah jadi kicil, kayak Pulung kalau main pakai baret jarang banget segede gini, Pak. Iya, ini Kenapa kagak gede-gede baret gua ya? anak kici kan? Anak Ichi. Yes, langsung saja ada Albert di sana mencoba untuk mencolek Turtle yang spesialnya bukan main. Rinasmi mencoba men-take over. Tapi lihat, para pemain dari tim Ararki Hoshi merelakan begitu saja, Pak Pulung. Iyo, Elis di bagian bawah masih santai berhadapan langsung dengan Barat. Tapi untuk Turtle-nya kali ini, Rinasmi menjadi palang pintu utama yang siap untuk memberikan informasi terhadap timnya. Langsung ditumbuk begitu aja perut dari Finn. Finn-nya pun langsung terkejut. Ulu hatinya mulai sesak nafas. Dan dia pun harus mundur ke bagian belakang. Tapi ternyata Dipaksa. Lemon juga di sana memaksakan keadaan. Lemon tahu Turtle ini begitu spesial. Belum ada yang mengapar ke arah belakang. Knockout strike telah dikeluarkan. Brave Fighter dihindari dengan satu bawah dari Brilliant. Tapi lihat, Botol is
is coming. Di reset begitu saja. Para pemain dari tim Arakyoshi sadar. Lihat Saiko yang dituju. Dapat sampai belum dikeluarkan. Mencoba dijam-jam dan ternyata 1 point diamankan. Saiko hilang. SF seorang diri. 1 versus everybody. Kali ini Saiko-nya gak ada cover dan bahkan damage yang diberikan gak cukup untuk melawan tim Gameplay Styrowolf. Wow, dan R7 pun dipaksa mundur ke bagian belakang. Tapi untuk Albertnya masih bisa mendapatkan Kara Purple buff. Dan juga untuk Turtle. Wow, Elisnya ke bagian depan. Sedikit lagi SP R7? tersisa dari R7. R7 bisakah dia kabur dari area ini? Namun untuk kali ini kita lihat saja sedikit lagi. Di bagian belakang Lunox-nya memberikan Darkening. damage. Menggeserkan tulang punggung dari dinosaurus tersebut. Sedangkan Lemon masih mau lebih. Dikenal Strike Save the Day. Tapi ternyata sayang sekali. Lihat kotak terakhir dari seorang Saiko. Berhasil mendapatkan poin atas seorang Freda Cutie. Dan bahkan tadi satu buah burung fairy pasifnya langsung menghindari pergerakan dari Frederick yang mencoba untuk escape. Namun sekarang battle sudah punya endless battle. Albert lebih mengerikan lagi sekarang. Dia harus benar-benar bisa jaga posisi. Gimana caranya biar battle tidak mengincar ke arah dia? Oke, itu kayaknya benar-benar Lemon pas lagi team fight ke arah Freda Cutie. Dia kira kiu. Ada abang. Langsung Saiko-nya. Duar. Ini benar-benar di bagian atas nih abang-abangan gym semua yang berantem nih. Iya, lihat ini dua-duanya adalah preman yang satu Manny Pacquiao. Dan ternyata dari bottom lane berhasil mendapatkan 1 buat turret. That Seven gak boleh pulang, mau jadi goyang. Lihat, masih Cikici anaknya belum terlalu gemuk. Dari bottom lane mereka sepertinya tidak mau team fight lebih karena mereka sadar tidak adanya seorang Abotol. Sementara itu Order Oblivion pun langsung dipaksakan dikeluarkan. Kalau tidak, untuk Lunox-nya pun harus berakhir di bagian tengah. Sementara tadi udah Flame Blood dilemparkan mengejar langsung ke arah Albertnya. Tapi Albert mundur, Flame Blood nggak jadi digunakan untuk teleportasi. Oke, tapi ingat, seperti di game yang kedua, Arakyoshi didesak di early game sampai ke arah late game dan juga mid game. Tapi dengan satu momentum mereka bisa membalikan keadaan dan Gen Styrowolf harusnya udah sadar akan hal itu. Yap. Tidak boleh sama sekali melakukan sedikit blunder saja. Lihat, Knockout Strike dikeluarkan dari top lane dan Lemon masih bertahan. Menjaga turretnya dengan cukup konsisten kali ini. Oh, itu dia. Wah, Lemonnya sedikit lagi SP tersisa NOD. dan Lemon pun tidak bisa bertahan di atas sendirian. Efek life drainnya langsung menghabisi seorang Lemon di top lane dan turret akhirnya pecah di top lane dan juga bottom lane. Oke, kalau menurut orang memang itu life drain-nya, tapi satu, CC-nya. Lapu-lapu itu CC-nya. Kalau misalnya dia udah di stun dia jam-jam dia nggak bisa ngangkat ketek. Itu lapu-lapu udah bakal sulit banget. Kalau misalnya life drain masih bisa, Be. Masih ada absorb damage-nya. Kalau itunya masih itu. Setidaknya nggak terlalu Pasifnya nyala. Nggak terlalu impact, maksudnya efektif, cuma nggak maksimal. Benar. Tapi kalau udah CC sampai nggak bisa ngangkat ketek di lapu-lapu, itu udah berat banget. Nah, Lihat, ini Knockout lagi, Strike lihat dikeluarkan Vin ya. lagi dan lagi. Rinasmi, Gila Knockout sih. Strike-nya benar-benar mengganggu pergerakan. Seperti yang udah gue bilang, Rinasmi kemarin menumbangkan Arakyoshi dengan 1 buah Pakuito. Dan kali ini Pakuitonya dikasih kembali. Itu Seorang dia Rinasmi, Profesor dan Papulung. Jangan lupa saksikan untuk kali ini di tahun ini kita akan ada MSC kembali. Betul sekali. Bulan Juni teman-teman. Kita akan bisa mendukung lagi 2 perwakilan harusnya dari Indonesia. Berarti MPL Season 7 kali ini sangatlah penting karena terakhir kali yang menyabet gelar juara MSC ada di tangan Onyx waktu itu. Indonesia. Indonesia. Dan mereka besok baru bertanding di upper bracket. Yes, betul banget. Dan Botol udah punya bersegar Fury kali ini. Lemon dari top lane sana. 2 versus everybody kali ini Lemon. Clay is coming. Nah, kalau udah ada Clay ini Lemon bakal lihat. Murak 3 lawan Poranda. 1. Gak bisa bergoyang. Masih coba bertahan. Lemon pun ditumbangkan lagi. Dan lagi. Dan Awatnya memilih untuk mengamankan Ice Queen One terlebih dahulu. Dia tahu bahwa Barats, lapu-lapu ini juga lemah terhadap efek slow. Makanya mereka ingin memaksimalkan efek slow-nya. Sehingga Gen Styrowolf ini benar-benar memiliki keuntungan. Apalagi dari Clay yang punya Cosmic Vision. Oke, Oke. lihat. Lordnya coba dicolek Pak Pulung. Yo, ini dia udah Lord di atas menit ke-12 ya Pak ya. Ini Lordnya udah bisa ngangkat kaki untuk langsung nubruk ke arah Inhibitor turret. Tapi bokapnya Hylos tuh suaranya begitu. Lihat, mirip gak? Mirip sih sebenarnya. Apaan lagi tuh? Itu bokapnya pasti tidur ngorok. Direkam dong, tapi Lordnya pun harus ke reset. Ada R7 yang Tarik udah lagi. segede ini bus antar kota antar provinsi yang siap langsung menabrak juga ya Pak ya. 2 serangan dikeluarkan, Order Blaster dikeluarkan. Kali ini 2 shot ultimate telah dikeluarkan oleh para pemain dari Cimaran Kyoshi. Botol is coming, menuju ke arah belakang. Tujuh arah suara Psycho, tembak soft lane. Tapi ternyata Oh, nggak ada Shantan damage didapatkan lagi. karena damage blunder yang dilakukan. Get
Genflix Arrow, what are you doing? Dinasmi pun harus tumbang ketika ada Bapak Lord yang terhormat. Oh my god, ini bencana Bapak Lord. Wow, apa yang mereka lakukan? Mendadak langsung terpencar dari Genflix Aerowolf. Ketika kliennya tertangkap dan juga bahkan pergerakan yang tidak diperlukan dari battle, unnecessary movement lagi dimunculkan, blunder yang luar biasa tinggi dari Genflix Aerowolf ketika mereka seharusnya tidak terlalu komit, tapi mereka malah komit. Wih, ini Wah. bener-bener linknya sendirian loh. Enggak ada Angela. Ada Angela, tapi Tapi- ya itu dia. Gak, dia ngincar ke arah Psycho, tapi sedangkan Iya. dia gak punya seorang klien. Ini bener-bener namanya birahi anak muda. Jeda Pak, bener Pak. Nafsu anak muda yang sangat berbahaya Gak Pak. bisa ditahan, gak bisa dibendung. Gak bisa ditahan, gak bisa dibendung. Efeknya akan sangat-sangat membuat kita bingung. Pak. Dan lihat, langsung melakukan blunder dan semuanya langsung dipegang oleh RRQ. RRQ langsung berhasil mendapatkan satu buah Lord. Lihat pada Sakit ke arah banget, belakang dibuka begitu saja. Klenya harus mundur. Porak-poranda. Wah, Montai dipaksa keluar Soccer juga lagi. telah dikeluarkan. Lihat Genflix Aerowolf, sang serigala muda kocar kacir. Genflix Aerowolf, what's happen I know. Wah, lagi dan lagi seluruh setup yang udah mereka bangun dari early game sampai dengan sekarang harus pora-poranda harus kembali hancur dengan apa yang mereka lakukan sendiri gitu loh. Benar Pak Pulung, tapi kali ini lihat udah mulai masuk menuju ke arah inhibitor turret dari para pemain tim RRQ. Udah stay out position, Prefector ke arah belakang. PDSC, Botol memilih untuk menghindar terlebih dahulu. Masih coba dikejar begitu saja, tapi di belakang sana saya mencoba membeti dan Super Awas Supriyadi dirasuki oleh seorang Angela dan bahkan Lemonnya tumbang. Lord masih diamankan, Seiko Secretul Mount, Finmu juga harus hilang, masih punya lebih. Seranjak kehilangan dua playernya, R7 gak boleh pulang, maunya digoyang dan bahkan tersisa dua player saja. Ini dibalikan lagi keadaannya untuk tim RRQ Hoshi. Wow, Genflix berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus untuk sekarang. Tapi masih terbuka kesempatan yang sangat-sangat lebar bagi Genflix bisa menyamakan kedudukan kembali. Setelah mereka tadi sangat-sangat unggul, tapi mereka dibalikin. Dan sekarang mereka masih membuktikan kalau serigala tidak gampang untuk ditumbangkan. Dan bahkan kalau misalkan melihat dari sekarang, mereka benar-benar malah nyusul dari segi goldnya. Holy Crystal sudah diamankan dan langsung saja menuju ke arah mid lane inner turretnya. Yo, inner turret yang ada di area mid lane. Lalu ada 1, 2, 3, 4 hero dari Wah, mau RRQ yang dipaksa menjaga kayaknya. juga loh. Hampir mau dipaksa dan bahkan kayak nggak boleh ada turret yang dihancurkan lebih dari inner mid lane. Inner mid lane mereka masih mau ditahan sehingga inhibitornya hanya bottom dan juga top yang terancam. Tapi perbandingan turret 5 berbanding 7 apalagi di top lane-nya mereka punya super minion. RRQ Hoshi lebih diunggulkan setelah team fight barusan. Duel Dragala Sekar Sorak Clay, orang beli keluarga PDS langsung berhasil diamankan. 3 soft ultimate, gak berhasil dapetin Clay, tapi ternyata Lemon masih mau lebih, harus hilang. Lihat R7 yang mencoba untuk memaksakan mendapatkan 1 buah poin taman. Lihat Dinasmi jaga bertahan, dapetin poin 1, botol tersisa, super rawan, Tempus Komplek, Albert tumpah, Lemon masih bisa kabur ke arah belakang. Awan masih mau lebih, Pini gak boleh pulang mau jadi koin dan lihat di sini. Oh Double my God. kill didapatkan oleh tim Genflix Aerowolf. Di bagian tengah mereka mempunyai 1 wave minion, di bagian atas ada 1 wave minion juga. Yang mana yang akan didorong sementara R7 masih bisa pulang. Di bagian tengah inner turretnya berhasilkan dihancurkan dan yap mulai dirubuhkan. Mulai dirubuhkan, Lemon masih bertahan hidup, gak ada para pemainnya. Lemon mencoba dipasangkan, Awan mencoba untuk mengusir kali ini. Prefector dikeluarkan, damage turret terlalu sakit. Botol Secretul Mount, Tempest Komplet dilakukan, balikan. Pedangnya coba diamankan, Lemon coba ditusuk dan di-swap test dan berhasil mendapatkan hasil positif. Lihat dari top lane-nya berhasil dapetin poin tambahan untuk Genflix Aerowolf. Lemonnya nahan lama banget itu, Gila. damage segede apa yang dia makan. Dan zoning Wow. out lagi ke arah jungle kali ini dari teman-teman tim Genflix Aerowolf ketika mereka tahu mereka harus mengamankan Lordnya terlebih dahulu. 25 detik lagi menuju Lord yang kedua. Dan mereka benar-benar langsung menyusul dengan 2 Ken, itu perbedaannya. Clay benar-benar langsung belajar dari kesalahannya tadi dan dia tidak mau melakukan untuk kedua kalinya apalagi di momen dan timing krusial seperti ini. Dia Wah. tahan banget Purify-nya dari tadi dan bahkan mungkin ya. Ini kalau seandainya menuju ke arah winter, makin sulit bagi RRQ Hoshi untuk menumbangkan ke arah Clay-nya. Karena sebagai source damage dealer tertinggi, dia harus ada dalam sebuah team fight. B, coba. Apakah ini yakin Winter atau ke arah Divine Glaive? Kalau aku kayaknya Divine Glaive mikirnya. Iya, Cuma aku kalau juga. winter, ini bakal susah buat RRQ Hoshi nangkep. Kalau menurut gua Divine Glaive dulu sih. Harus Divine Glaive. Enggak, menurut gua. Kenapa? Ini either dia nyerang atau diserang. Dia udah sulit banget untuk nge-decoy dan dia masih punya Purify. Masih punya untuk ngebuang 3 short skill seperti tadi dengan Purify dan juga Order Brilliance. Tergantung dia jalannya pakai apa. Kalau dia jalannya pakai ungu, menurutku
agak sedikit riskan sih. Kecuali Benar. kalau Sedikit dia jalannya, mengerikan ya. kecuali dia kalau jalannya pakai order. Benar, tapi ini satu. Ketika dia udah di pick off berkali-kali, harusnya dia udah tahu. Dia adalah salah satunya orang yang bisa numbangin S7 dengan cukup cepat. Dan dia menggunakan Darkening loh. Iya, dia Hati-hati menggunakan Darkening. Jadi, menurut gua, dia harusnya pakai defense glaive. Dan dia paksa pancing dengan, ya bisa kita bilang Starlight Boost terus. Semua orang udah mulai birahi ngeliat dia. Dan Arkeosi, kalau misalnya dia Order Brilliance-nya belum keluar, sama sekali tidak boleh Wah gila. komit. Wah, Lihat Rinasmi dengan hanya bermodalkan Malefic Roar serta Bloodlust X, dia benar-benar menahan lordnya sampai dengan setengah darah. Itu benar-benar dipancing banget. Dipancing banget. Dia bisa reset dan dia bisa langsung komit loh. Bentar. Ini bakal dikomit. Menuju ke arah belakang. nggak Lemon, di-reset? The Way of Dragon. Nggak Order di-reset? setelah dikeluarkan begitu saja. Oh no, Nggak di-reset. ada Albert. Oh no, ada Ada Albert di Retribution. sana. Dan bahkan gak ada Retribution. Wita terus kian. Albert jauh. Tumpah. Oh my god. Tumpah rawat Supriyadi. Save the day. Oh my God. my god. Oh my god. Albert ditumbangin. What happened? Rinasmi berhasil menumbangkan Albert. Dan Awad yang menyelamatkan hari dari seorang Mega kill. serigala. Wow, the Oh next my level. God. Pancing yang sangat mengerikan. Inilah dia, Rinasmi. pancing gaming. Wow, Oh, Lemon gak dikasih pulang, Lemon benar-benar dipaksa dikejar. Brave Fighter sudah Yoi. dikeluarkan, bahkan digocek Oh begitu my saja. god, Rinasmi, Bakal datang. no strike dan dikeluarkan ke arah belakang. Oh Lemon gak bisa no. pulang, mau jadi goyang. Lemon pun tumpah, sekalian hilang. Dan lihat, 60 detik. PDS di arah belakang, menuju ke arah Superawan. Masih bisa Sanchez, menuju ke arah S7. Masih bisa bertahan, Al masih harus kabur. Dan lihat, Fredo Cutie save dan tembakan awan Enjoy. dan masih kuat. Oh my god, ini bencana. Akankah Oh my God. sang raja pulang Sang di raja. hari pertama? Sang raja dong. Oh my Raja god. pulang! Sang Raja pulang! Wow, Gambling! Aduh, wow. Ini